Saudaraku yang dikasihi Tuhan, salam pertobatan, berkah dalam, ojo lali bahagia. Sudahkah kita memberi senyum hari ini, Kamis 16 Maret 2023. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 14 sampai 23. Pada suatu kali Yesus mengusir dari seorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, "Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan." Ada pula yang meminta suatu tanda dari sorga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini bercerita tentang Yesus mengusir dari seseorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang itu dapat berkata-kata. Dan banyak yang heran karena Yesus mampu menyembuhkan. Orang bisu bisa berbicara. Walaupun ada sukacita karena orang bisu berbicara, tapi ada juga yang iri dan berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kisah ini memperlihatkan pada kita bahwa kehadiran Yesus selalu menimbulkan pro dan kontra. Bagi orang-orang Farisi dan para ahli Taurat, apa yang dibuat Yesus tetap salah, tetapi anggap aneh. Sebaik apapun itu, di mata mereka tetap salah. Tapi tidak bagi masyarakat biasa, orang-orang sederhana. Kehadiran Yesus suatu anugerah, memberikan harapan baru bagi kehidupan mereka. Mereka mendapatkan kekuatan baru, semangat baru, yang mengalami kesulitan dilegakan oleh Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, persoalan mendasar dalam bacaan Injil hari ini adalah sikap iri hati. Orang Farisi dan para ahli Taurat iri hati pada Yesus, karena Yesus mampu menyembuhkan. Apa yang bisa kita petik dari bacaan Injil hari ini? Pertama, datang pada Yesus. Dialah Allah yang menyembuhkan kita, Allah yang menyelamatkan kita, Dia Allah yang membebaskan kita. Dia punya kuasa untuk apa saja yang Dia mau bagi kehidupan kita. Maka pilihan kita dalam kesulitan hidup, dalam persoalan hidup, dalam masalah hidup, yakni datang kepada Yesus kalau kita ingin dibebaskan dan diselamatkan. Yang kedua, singkirkan sikap iri hati dalam hati kita. Iri hati akan menutup mata hati kita untuk kebaikan dan kuasa Allah dalam kehidupan kita. Iri hati membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Iri hati membuat kita tidak dapat bersyukur akan kemurahan Tuhan. Iri hati membuat kita tertutup mata hati akan kebaikan-kebaikan Tuhan pada kita dan sesama.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di masa Prapaskah ini kita belajar untuk mensyukuri rahmat dan kuasa Tuhan dan sekaligus membersihkan hati kita dan hidup kita dari belenggu-belenggu yang membuat kita jauh dari Tuhan. Bersihkanlah hatimu dari sikap iri hati dan prasangka-prasangka buruk pada sesama. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kalau Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.